Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan part 2, yaitu model development, training, dan evaluation. Sama, yaitu untuk data, material, dan suhu kritis superkonduktornya. Pertama, kita install dan import. Tidak ada yang perlu kita install, tapi ada beberapa yang perlu kita import, yaitu ini, ada Torch, NumPy, Pandas, sklearn, dan lain sebagainya. Dan kita sambungkan antara Google Colab kita dengan Google Drive. Karena apa? Karena data yang akan kita gunakan itu saya simpan di Google Drive. Kalau teman-teman tidak lihat, bisa lihat video sebelumnya tentang data processing, pre-processing, dan juga data cleaningnya. Device agnostic, jadi kita bisa menggunakan CUDA atau GPU, GPU-nya namanya CUDA. Nah, saya tidak tahu apakah itu adalah sebuah ungkapan yang benar. Kalau tidak, kita pakai CPU. Jadi nanti bisa otomatis. Nanti kita tidak secara eksplisit bilang CUDA atau CPU. Jadi ya tergantung mana yang aktif. Sekarang saya pakai GPU dan kita bisa cek GPU yang kita pakai, yaitu ada yang saya pakai adalah Tesla T4. Ini akan mempercepat perhitungan kita. Datanya saya ambil dari ini, saya simpan di drive project superkonduktor data dan train CSV dan juga tes CSV. Saya pisah karena mencegah adanya yang dinamakan data leakage atau kebocoran data. Hasilnya nanti kalau ada kebocoran data itu pada akurasi tes atau validasi tes, nah, validasi dari akurasi dari validasi itu nanti tinggi. Padahal sebetulnya bukan tinggi secara yang kita inginkan, tapi karena tingginya itu karena data divalidasi atau data di tesnya itu sudah dilihat model ketika training. Jadi kita pisah terlebih dahulu. Ini karena pada data itu ada label atau target, kita pisahkan yang X atau fiturnya ya khusus fitur, jadi targetnya kita bukan pindahkan, targetnya kita drop, tapi yang untuk yang Y atau label atau target ya kita pilih data frame, tapi bagian kolom targetnya saja. Sama untuk tes, kita lakukan hal yang sama. Untuk sebelum kita melakukan machine learning dan lain sebagainya, kita cek dulu, sebetulnya data kita itu adalah data yang tidak seimbang. Kenapa? Ini, label 0 itu ada sekitar 8.000, dan label 1 itu ada 5.000. Jadi tidak seimbang. Perbandingannya 1,64. Jadi ini, yang label 0 atau ya label 0 dibagi dengan label 1 atau maksimum dibagi dengan minimum. Kita dapat 1,64. Itu adalah nilai yang mengindikasikan bahwa ya distribusi data kita itu tidak seimbang. Jadi kita akan menggunakan ini positif weight parameter untuk menangani hal tersebut. Nanti kita akan masukkan di bagian loss function. Data scaling kita menggunakan standard scaler dari sklearn preprocessing, itu membuat data kita rata-ratanya menjadi 0. Model arsitektur saya ambil dari paper ini, Acceleration Microplastic Analysis with Machine Learning Utilizing Multilayer Perceptron, MLP, for Classification for Hyperspectral Data. Untuk masalah ini, sebetulnya pada original papernya, maksud saya tentang material superkonduktor ini itu menggunakan machine learning, kalau seingat saya itu random forest dan juga support vector machine. Tapi saya menggunakan PyTorch. Kenapa? Karena PyTorch itu adalah ya tidak harus deep learning, tidak harus neural network, tapi saya ingin saja. Ini kenapa? Karena PyTorch itu sangat banyak digunakan di penelitian. Apalagi kalau teman-teman itu orientasi machine learning-nya bukan hanya pemakai, bukan industri. Kalau industri, setahu saya itu lebih banyak menggunakan TensorFlow. Tapi kalau paper atau penelitian menggunakan PyTorch. Kenapa? Karena dia sangat fleksibel.
fleksibel dalam artian kita harus betul-betul mendefinisikan berbagai halnya. Misalnya modelnya bukan model tapi jenis algoritma yang kita pakai adalah machine learning perceptron. Bukan machine learning tapi multi-layer perceptron. Ini yang digunakan di paper tersebut, input layer. Kita beda nanti karena kita menggunakan 50 fitur, nanti kita ubah jadi 50. Hidden layer ada 2, neurons ada 50. Pada hidden layer kedua ada 25, activation functionnya pakai leaky ReLU. Ini parameternya menggunakan dropout layer, output layernya ada 14, kita nanti output layernya ada 1. Kenapa? Karena kita nanti satu neuron itu kan ya keluarnya nanti sebuah probabilistik, bukan sih logits, tapi kita bisa ubah jadi sebuah probabilitas. Nanti kalau 5 sama dengan 5 atau ke atas, 5 sama dengan 5 atau lebih dari 5, 0,5, nanti kita bulatkan ke atas jadi 1. Nanti jadi label 1. Kalau nilainya 0,5 ke bawah, di bawah 0,5 nanti kita bulatkan ke 0 dan itu jadi label 0. Seperti itu. Jadi kita cukup satu neuron. Kita ubah nanti jadi satu neuron. Optimizer yang dipakai adalah Adam, learning rate-nya sekian, dan learning rate-nya itu berubah kalau dalam 5 berturut-turut, 5 epoch berturut-turut tidak turun, maka learning rate-nya dibuat setengah kali semula. Loss function-nya adalah binary cross entropy loss. Ini adalah arsitekturnya kalau kita buat di PyTorch. Ini adalah layer pertama, layer kedua, dan juga layer ketiga. Layer ketiga itu biasa juga disebut sebagai layer output atau layer klasifikasi. Layer klasifikasi. Karena fungsinya adalah untuk klasifikasi. Ini adalah activation function-nya, dan kita menggunakan dropout. Dropout itu apa? Jadi singkatnya, beberapa neuron secara acak itu dibuat non-aktif dengan probabilitas 20%. Singkatnya seperti itu. Training dan tes. Jadi kita ingin membuat kode ini sebagai function. Tapi sebelum kita membuatnya sebagai function, kita tes dulu. Maksudnya agar functionnya tidak salah. Pertama, ubah dari pandas data frame ke torch tensor. Data kita itu adalah sebuah pandas data frame dan perlu kita ubah menjadi sebuah tensor. Ini caranya. Seperti ini kita float, dan unsqueeze. Unsqueeze itu yang kita menambahkan satu dimensi ke data kita. Singkatnya seperti itu. Bagaimana bisa seperti ini? Sebetulnya kalau kita melakukan tanpa pengetahuan, bisa aja kan nanti ada error, dan error itu nanti membawa kita ke kode yang lebih baik. Misalnya errornya itu tulisannya seperti ini, tidak bisa NumPy, harus torch, harus tensor. Ya, berarti kan kita tahu dari NumPy ke tensor, atau bagaimana misalnya tidak bisa data frame, harus tidak bisa integer, harus float. Ya, tinggal tambahkan float dan lain sebagainya. Kita juga bisa pakai AI, Gemini, karena sudah terintegrasi dengan Google Colab. Jadi lebih mudah. Lalu kita pindahkan tensor ke device komputasi, entah kita pakai CPU atau GPU. Jadi makanya kita perlu yang dinamakan device agnostic code. Dan definisi model, ini adalah banyak fiturnya adalah 50. Tapi kita juga bisa buat otomatisasi seperti ini. Neuronsnya kita buat 50. Dan tadi di model kita, agar lebih sederhana, neurons antara layer pertama dan layer kedua itu sama-sama 50. Di paper 50 dan 25. Tapi agar kita lebih mudah. Buat model, dan modelnya kita kirim ke device. Loss function, ini adalah loss function. Binary cross entropy with logits loss. Jadi masukannya nanti adalah logits. Kita pakai Adam optimizer, kita loop, dan karena ini training, kita buat model kita menjadi mode train. Optimizer zero grad itu menjadi setiap kali loop
optimizer kita itu menghitung gradien. Jadi kalau tidak kita zero kan, nanti gradiennya terakumulasi. Jadi kita perlu ini. Keluaran dari model kita itu adalah sebuah logits. Logits itu adalah keluaran mentah atau skor mentah dari model. Dari logits perlu kita ubah menjadi probabilitas. Dari logits ke probability menggunakan ini, sigmoid function. Lalu dari probability ke prediksi tinggal kita bulatkan, entah itu probability-nya sama dengan, lebih dari sama dengan 0,5 atau kurang dari 0,5. Nanti jadi label 1 atau label 0. Ini adalah loss dan juga accuracy-nya. Kita lakukan back propagation dan kita update nilai bias dan juga bias and weights, bobot dan bias. Ini saya cek dan sepertinya kode kita betul karena akurasinya turun dari 0,5 ke dan di epoch 150 itu jadi 0,81 atau 81% dan lossnya juga turun. Jadi betul. Selanjutnya kita buat bagian tes atau bagian validasinya. Kita harus ubah, tadi kan modelnya itu mode train, sekarang mode evaluasi, mode eval. We touch inference mode. Kalau kita pakai inference mode, jadi kita tidak perlu tracking atau tidak perlu menghitung gradien dari, ya, gradiennya tidak perlu dihitung. Intinya seperti itu. Karena kita hanya melakukan prediksi. Forward pass sama seperti sebelumnya, dari model keluarnya adalah sebuah logits. Dari logits kita ubah jadi probabilitas menggunakan fungsi sigmoid, dan dari probabilitas kita bulatkan, entah itu nanti 1 atau 0. Dan setelah kita jalankan, sepertinya betul juga. Selanjutnya, ini kodenya sama persis, hampir sama. Tapi ada yang beda sedikit, dua bagian. Jadi kita gabungkan antara training dan test menjadi sebuah satu function. Functionnya namanya evaluate, masukannya adalah model, X-train, scale yang sudah diskalakan, Y-train, Y-test, loss function, optimizer, epoch, batch size, kita akan bicarakan tentang batch size nanti. Scheduler itu, jadi learning rate-nya itu tidak sama, tapi bisa berbeda dengan ketentuan tertentu. Ini adalah deskripsinya, jadi ketika di lain waktu kita membaca kode ini atau membaca function ini, kita paham apa yang dilakukan function ini. Nanti results-nya atau keluaran dari function ini adalah ini. Loss range, loss test, akurasi, precision, recall, F1 score. Kita buat dalam bentuk dictionary. Ini sama seperti sebelumnya, tapi bagian ini berbeda. Jadi, nanti intinya ini itu adalah membuat data kita itu menjadi sebuah batch. Jadi, data kita tidak diproses, misalnya ada sekitar 8.000 data, itu tidak diproses semua langsung, tapi diproses dalam sebuah batch. Misalnya per 32, diproses per 32. Gunanya apa? Lebih ramah di memori. Karena kita menggunakan batch, nanti kita perlu membuat ini, train loss dan train accuracy accumulation, karena nanti terakumulasi. Jadi ini X itu adalah, ya ini, X train tensor, dan Y itu adalah Y train tensor. Sama seperti sebelumnya, bedanya mungkin di sini. Ini juga beda sedikit. Jadi karena ini ada batch-nya, perlu kita buat rata-ratanya. Dan ini scheduler-nya. Scheduler. Ini bagian validasi atau bagian tes. Dan setelah kita hitung, kita update results kita, dictionary kita, dan kita hitung juga presisi recall dan F1-nya. Dan ini kita tambahkan ke dictionary, dan return-nya adalah results. Cek function kita, jadi kalau kita ambil ini, kita panggil help evaluate, maka akan ini hasilnya adalah ini, sesuatu yang sudah kita tulis.
di function kita. Masukannya apa dan lain sebagainya tergantung teman-teman mau memberikan deskripsi apa. Kita coba untuk ini saya lakukan running untuk dengan parameter seperti ini. 200 epoch. Ini post weight itu adalah yang telah kita hitung di awal yang disebabkan karena data kita itu tidak seimbang atau imbalance dataset. Kita gunakan ini. Dan untuk scheduler, jadi kita pakai reduce learning rate on plateau. Jadi ketika dalam 5 epoch, kalau dalam 5 epoch, loss-nya, nanti kita pakai loss-nya itu tidak turun, atau plateau, atau flat, maka learning rate kita kalikan faktor ini. Singkatnya seperti itu. Dan saya jalankan di sini cukup cepat, 4 menit, dan ya, seperti itu. Kita bisa lihat hasilnya di sini di akhir, ini akurasi training 85, akurasi tes 84%. Atau juga bisa kita print seperti ini. Dapat 84, presisi 86, recall 84, F1 score 84. Kita harus visualization. Cek apakah kita sudah bagus, ataukah overfit, ataukah underfit. Cek. Ini adalah loss dan juga akurasi. Bisa kita lihat di sini, di sekitar 75, itu penambahan epoch tidak membuat tes akurasi kita bertambah. Ya, tidak perlu banyak-banyak kalau gitu. Nggak usah lebih dari 75. Tapi sebelum itu, di sini, pada sekitar 25, akurasi untuk training itu sudah lebih dari akurasi untuk tes. Artinya, model kita sudah overfitting. Dia menghafal data yang ada di training. Jadi barangkali bisa kita hentikan di situ. Ini juga sama. Sekarang kita zoom untuk data dari 0 sampai 50. Epoch 0 sampai 50. Bisa dilihat di sini ada perpotongan. Di sini juga ada perpotongan di epoch 10. Barangkali misalnya kita sepertinya sudah cukup di epoch 20 misalnya, atau 25. Seperti itu. Dan grafik ini bisa berubah. Cukup berbeda lah nanti bagaimana rubahnya di akhir slide. Ini matriks evaluasinya, ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kenapa hanya ada 2? Karena bertumpuk grafiknya persis. Dan grafik yang saya tunjukkan ini itu bisa sangat berbeda bergantung dengan hyperparameter yang kita bisa ubah-ubah. Akan kita bicarakan pada video selanjutnya. Semoga eksperimen variable. Nanti kita tracking eksperimen ya berdasarkan variabel apa yang kita mau ubah, dan banyak yang bisa kita ubah sebetulnya. Pertama, jumlah neuronnya tadi yang kita pakai 50, bisa kita pakai 100, 50, 25, atau kita samakan dengan paper, karena di paper layer pertama 50, layer kedua adalah 25, atau activation functionnya diubah. Yang kita pakai adalah leaky ReLU, itu seperti ReLU tapi tidak, ya agak miring lah, apa ya beda lah. Atau kita bisa pakai tan hiperbolik atau sigmoid. Learning rate-nya bisa dari learning rate awal. Yang kita pakai itu adalah 0,01 kalau seingat saya. Tapi kita bisa ubah jadi 0,01, 0,01, 0,001, 0,0001, dan itu bisa merubah cukup signifikan grafiknya karena saya coba. Batch size bisa 16, 32, 64. Teknik scaling yang kita pakai adalah standard scaler. Kita juga bisa pakai min max scaler, robust scaler, dan kita bisa lihat apakah efek di hasil akurasi dan juga matrix lainnya itu seperti apa.
Dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.